Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas unik, yaitu adalah SUV BMW yang merupakan entry level mereka, yaitu adalah BMW X1 yang merupakan generasi pertamanya. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa saja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, secara penampilan mobil ini sebenarnya bisa dikatakan memiliki penampilan yang macho, maskulin, khas dari kakak-kakaknya, yaitu adalah BMW X5, X6 yang Anda bisa lihat di sini. Penampilannya terlihat memang di bagian bumpernya sendiri pun khas sebagai sebuah crossover yang didominasi dengan plastik berwarna hitam. Dan perlu kami ingatkan, yang di samping kami ini adalah versi LCI yang merupakan versi faceliftnya di tahun 2013. Mengingat mobil ini sudah hadir semenjak tahun 2010-an di tanah air. Di mana memang untuk versi LCI ini hadir dengan sentuhan berwarna silver seperti ini di bagian bawahnya, kemudian ada seolah-olah seperti skid plate yang memang menjadi ciri khas dari sebuah SUV crossover. Kemudian grillnya sendiri pun juga berwarna silver seperti ini karena memang ini adalah varian tertingginya yang merupakan disebut sebagai X-Line. Dan untuk model headlampnya sendiri pun juga ada sedikit perubahan dibandingkan dengan generasi awalnya, maksud saya dari sebelum faceliftnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan proyektor yang mana dia merupakan dilengkapi dengan teknologi Xenon untuk headlampnya. Kemudian dia pun juga sudah dilengkapi dengan daytime running light yang bisa disetting untuk on-off-nya juga. Dan mobil ini pun untuk bagian fog lights-nya uniknya diletakkan di bagian tengah, bukan di sisi bawahnya. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian mesinnya terlebih dahulu. Nah, untuk mesinnya sendiri, BMW X1 generasi awal ini sebenarnya punya banyak banget pilihan mesin di pasar dunia. Tapi untuk pasar Indonesia hanya ada dua pilihan mesin, yaitu mesin diesel 2000 cc yang dilengkapi dengan turbo dan juga mesin bensin. Dan untuk mesin bensinnya sendiri, dia dilengkapi dengan mesin berkode N46B20, di mana mesin tersebut berkapasitas 2000 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 148 dk dengan torsi 200 Nm. Dan tenaganya tersebut disalurkan ke roda belakang karena memang generasi pertama ini masih mengadopsi penggerak roda belakang rear wheel drive melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Dan perlu Anda ketahui, khusus untuk tipe LCI ini, dia sudah mengalami upgrade pada bagian kemudinya karena tidak lagi menggunakan model hidrolik, melainkan sudah menggunakan electronic power steering. Yang dikarenakan memang banyak keluhan dari pengguna X1 generasi awal sebelum facelift, yaitu adalah lingkar kemudinya yang terasa sangat berat. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist, dan juga sudah ada traction controlnya sebagai standar di seluruh variannya. Untuk di bagian sampingnya, BMW X1 generasi pertama ini memang diarahkan untuk menjadi sebuah SUV crossover yang mana menjadi ciri khas dari BMW X di antara para X lainnya, yaitu adalah fender yang dilengkapi dengan panel plastik seperti ini di bagian sisi depan dan sisi belakang, dan disambung oleh sisi side skirtnya dan menyambung ke bagian bumper depan dan juga bumper belakangnya. Memang mungkin apabila dibilang sebagai sebuah SUV, mobil ini memiliki nafas yang tidak terlalu kental SUV-nya. Kenapa? Karena dia punya ground clearance yang bukan terlalu tinggi seperti SUV, melainkan dia tetap lebih tinggi dibandingkan sebuah sedan. Dan secara dimensinya pun mobil ini bisa dikatakan sangat kompak, cocok untuk Anda gunakan sehari-hari. Tetap membuat Anda pede karena ground clearance-nya yang cukup tinggi, bukan tinggi. Dan yang membuat nyamannya adalah digunakan di perkotaan dalam keadaan macet pun mobil ini memiliki dimensi yang pas. Oke, dan untuk versi LCI ini dia hadir dengan pelek yang ukurannya lebih besar di varian tertingginya dengan ukuran 18 inci, yang penampilan desain velgnya sendiri pun juga terlihat sporty, model akar-akar seperti ini. Dan velgnya ini dibalut dengan ban ukuran 225/45 yang sama rata antara bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Sistem pengeremannya sendiri pun sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Kemudian untuk versi LCI atau facelift ini, dia juga hadir dengan kaca spion yang berbeda, di mana rumah spionnya ini mirip seperti BMW seri 3 F30. Dia sudah dilengkapi dengan lampu sen LED di bagian sampingnya dengan ukuran kaca spion yang juga terlihat lebih ramping. Serta untuk di bagian roof railnya ini, memang ini menjadi khas dari BMW X1. Namun untuk di versi LCI dia berwarna silver aluminium yang membuat penampilannya terlihat lebih mewah.
Nah, untuk di bagian belakangnya sendiri, BMW X1 ini bisa dikatakan mulai dari bagian atap hingga ke lampu belakangnya mungkin bisa terlihat sebagai sebuah hatchback. Tapi barulah di bagian bumper bawahnya ini yang membuat jelas bahwa ini adalah sebuah SUV crossover compact dari BMW, yang dikarenakan di bagian sisi bumpernya ini dia didominasi oleh plastik berwarna hitam, kemudian juga di sisi tengahnya ada seolah-olah seperti sebuah skid plate berwarna silver yang membuat penampilannya menjadi maskulin, khas dari mobil-mobil SUV crossover. Selain itu, mobil ini pun juga dilengkapi dengan sensor parkir, ada 4 buah di bagian belakang sebagai standarnya untuk varian tertinggi di LCI seperti ini, yang akan mempermudah Anda melakukan parkir di perkotaan. Kemudian, mobil ini sendiri pun memang sebenarnya belum dilengkapi dengan kamera mundur sebagai standarnya, jadi hanya ada sensor parkir untuk membantu Anda melakukan parkir. Dan untuk lampu belakangnya sendiri, mobil ini memiliki lampu belakang yang terbilang cantik, apalagi pada saat menyala di malam hari. Itu dikarenakan dia mengadopsi lampu LED bar, jadi dia ada 2 garis LED bar seperti ini. Dan barulah di bagian sampingnya ini pada saat Anda menyalakan lampu seperti lampu sen, lampu rem, kemudian lampu mundur, serta untuk fog lampnya, dia masih menggunakan bohlam pijar biasa. Uniknya adalah di bagian kaca belakangnya. Mobil ini seperti memiliki kaca belakang yang ukurannya besar, tapi sebenarnya aktualnya sendiri dari bagian dalam kabin, kacanya ini hanya seluas mulai dari sini hingga ke bagian ujung sini. Jadi benar-benar cukup kompak. Dan uniknya defogger kaca belakangnya ini dia modelnya melengkung seperti ini, bukan yang umum biasanya hanya garis bertangga. Dan untuk di bagian pintu bagasinya sendiri seolah-olah mobil ini dilengkapi dengan sebuah spoiler, namun bukan, ini adalah satu kesatuan dari pintu bagasinya, juga dilengkapi dengan lampu rem ketiga. Oke, sekarang kita buka ke bagian bagasinya. Nah, inilah kapasitas bagasinya. Anda bisa lihat kapasitas bagasinya cukup besar dibandingkan dengan versi sedan di seri 3, dan dia lebih tinggi jelas karena ini memiliki ruang kabin yang menyatu dengan bagasinya. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda juga dimungkinkan juga untuk melepas tonneau covernya ini. Tapi memang tonneau cover ini harus Anda lepas dan dia tidak bisa diletakkan di dalam bagasinya karena tidak ada tempat penyimpanannya. Tapi sebelum saya menjelaskan soal melepas tonneau cover, saya akan menjelaskan beberapa hal dulu. Di sisi sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan terbuka, begitu juga di sisi sebelah kiri. Dan ini juga ada karet untuk menahan barang-barang Anda apabila tidak ingin barang-barang Anda berpindah tempat pada saat Anda melakukan manuver mungkin. Dan di sini pun juga ada soket 12 volt lagi. Jadi benar-benar banyak seperti yang saya bilang tadi di depan. Dan di bagian bawahnya Anda juga mendapatkan tempat penyimpanan lagi, di mana di sini ada tray yang bisa Anda letakkan beberapa mengotak-kotak seperti ini untuk tidak mencampur barang-barang Anda. Dan di bawahnya lagi juga ada tempat lagi, karena memang mobil ini sebenarnya tidak lagi dilengkapi dengan ban serep, jadi tidak ada tempat penyimpanan ban serep, mengingat ban mobil ini pada saat baru dia dilengkapi dengan ban run flat tire. Dan di sini Anda bisa lihat ada beberapa tempat penyimpanan untuk tempat penyimpanan toolkit, dan juga ini posisi dari aki mobilnya. Oke. Sekarang kita akan lihat apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya. Sekarang saya akan lepas tonneau covernya terlebih dahulu. Tonneau cover ini kita letakkan. Kemudian ini juga kita angkat lagi. Barulah Anda bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lega untuk posisi tingginya. Dan ingin menambahnya lagi, kita akan melipat jok baris keduanya. Nah, inilah keadaan pada saat jok baris kedua dilipat. Anda bisa lihat bahwa kapasitas bagasinya bertambah secara signifikan. Dan yang menariknya lagi adalah pada saat jok baris kedua dilipat, dia rata terus dengan lantai bagasinya. Jelas ini adalah nilai tambah untuk mempermudah Anda membawa barang dengan ukuran berat dan juga besar. Nah, sekarang kita ada di bagian kabin dari BMW X1 generasi awal versi LCI, merupakan versi facelift. Di mana untuk model dashboardnya sendiri di sini simple, dan ini sebenarnya menjadi bahasa desain yang juga digunakan oleh para kakaknya, yaitu X5, X6. Model desain dashboardnya ini cukup mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Oke, secara kualitas sendiri, walaupun dia generasi X1 yang merupakan generasi awal dan merupakan entry level, dia khas mobil-mobil Eropa, yaitu kualitas materialnya pun baik
Di sini material soft touch, kemudian material soft touch, sampai ke bagian door trim juga material soft touch. Hanya ada beberapa bagian material plastiknya. Kemudian, dan untuk versi LCI ini, dia dilengkapi dengan wood panel, yang mana wood panelnya ini modelnya raw, model kasar, jadi bukan yang kilap. Dan ini adalah untuk versi varian tertingginya. Oke, sekarang kita mulai dari bagian dashboardnya terlebih dahulu. Di bagian dashboardnya sendiri, sebenarnya generasi awal X1 ini belum dilengkapi dengan iDrive, hingga di tahun terakhirnya baru ada di tahun 2015. Dan di sebelum 2015, ini di bagian atasnya adalah laci penyimpanan. Dan mungkin Anda lihat di sini ada sebuah layar karena ini sudah dipasang oleh pemilik sebelumnya. Kita lanjut ke bagian di bagian kisi-kisi AC ini. Di sisi tengah khas dari BMW, yaitu ada tombol hazard, kemudian juga tombol door lock, dan di bagian bawah ini barulah head unitnya. Dimana head unitnya ini dia memiliki beberapa fitur, yaitu ada radio, CD, kemudian juga ada AUX, dan juga ada USB, serta dia tombol-tombolnya ini model terlihat rapi pada saat menyala di malam hari, sama persis, yaitu berwarna amber dengan sekitar interiornya. Dan pada mobil ini pun juga sebenarnya head unitnya ini juga memiliki fungsi menjadi sebuah layar MID. Jadi Anda bisa melihat beberapa hal di sini, mulai dari konsumsi bahan bakar rata-rata, kecepatan rata-rata, kemudian jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada, dan juga temperatur udara luar. Yang mana sebenarnya informasi ini juga hadir di bagian instrumen cluster. Lanjut lagi dulu ke bagian bawah. Di bagian bawahnya ini dia ada climate control dual zone, jadi pengaturan temperaturnya bisa diatur secara terpisah antara sisi kiri dan kanan. Kemudian juga dia ada layarnya di bagian tengah. Di sini pun dia juga ada fitur auto, pengaturan arah angin pun juga seluruhnya digital di bagian sisi kiri, sisi atas, tengah, dan bawah. Dan di sisi kanan ini ada tombol untuk defogger kaca depan dan juga defogger kaca belakang. Lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini dia ada slot tombol-tombol, dan dari sekian banyak, dari 6 tombol di sini hanya ada satu yang bisa Anda digunakan untuk versi di tanah air, dan ini adalah tombol untuk menonaktifkan traction controlnya. Lanjut lagi. Dan di bagian bawahnya inilah slot untuk USB dan juga aux in serta soket 12 volt, dan ada tempat penyimpanan terbukanya. Model tuas transmisi khas dari BMW, yang mana ada mode berkendaranya di sini. Untuk mode pada transmisinya dia ada mode sportnya pada saat Anda geser ke kiri, dan pada saat Anda maju mundurkan dia pindah ke mode manual. Jadi ada mode manualnya. Kemudian tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder, di sini ada armrest yang mana bahannya ini persis seperti di bagian dashboard. Dan di armrestnya lagi pada saat Anda buka, di sini ada soket 12 volt dan juga ada cup holder lagi. Sayangnya di bagian bawah armrest ini tempat penyimpanannya tidak terlalu besar. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian tempat penyimpanan di bagian dashboard standar di sisi sebelah kiri, ukurannya cukup, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Namun untuk bagian door pocketnya barulah ukurannya cukup lumayan di sini, dan Anda juga masih dimungkinkan untuk meletakkan botol minuman lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian instrumen cluster. Di bagian instrumen clusternya ini ada beberapa hal yang ditampilkan, yang mana untuk menampilkan di bagian instrumen clusternya adalah menggunakan tuas yang ada di sisi kiri. Jadi dia tuasnya ini kita operasikan. Namun sebelumnya saya bacakan dulu di sini. Di sini ada penunjuk untuk speedometer, kemudian penunjuk untuk tangki bahan bakar, penunjuk putaran mesin, dan di bawahnya ini adalah ekonometer yang seluruhnya masih analog. Sedangkan di tengah ini ada sebuah layar digital. Layar digital ini menampilkan jam, kemudian temperatur udara luar, dan di bawahnya ada odometer serta trip meter, dan juga memberitahukan posisi dari tuas transmisinya. Dan untuk mengganti beberapa informasi yang ada di MID pada instrumen cluster ini adalah menggunakan tombol di sisi kiri sini. Nah, ini dia bisa membaca seperti yang saya bilang tadi, ada sisa jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian juga kecepatan rata-rata, kemudian juga konsumsi bahan bakar rata-rata. Dan di sini pun juga ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan melalui tuas ini. Jadi dia bisa digeser-geser, seperti mengatur brightness pada saat Anda menyalakan lampu, kemudian pengaturan mobil juga di sini ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, membaca service info mengenai kondisi mobil, itu seluruhnya juga bisa dibaca di sini. Oke. Dan juga apabila Anda mengalami ban yang kurang angin, salah satunya dia juga ada pembaca untuk tekanan angin apabila Anda ada kekurangan tekanan angin. Tapi ini hanya sebagai warning, bukan memberikan informasi secara aktual.
Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang lingkar kemudi. Tadi di sisi kiri ada fungsi untuk MID, sedangkan dia juga berfungsi untuk menjadi sen dan lampu dim. Sedangkan di bagian sebelah kanan adalah fungsi untuk wiper kaca depan, kemudian wiper kaca belakang yang ada fitur intermittennya, dan perlu Anda ingat dia sudah auto untuk kaca depannya, wipernya ini, jadi ada rain sensornya. Di bagian lingkar kemudinya untuk LCI ini ada perubahan desainnya, palang tiganya dengan sedikit sentuhan silver chrome seperti ini. Dimana di sisi kiri ini adalah pengaturan untuk audio, jadi volume, pengangkatan telepon dan segala rupa. Sedangkan di sisi kanan pengaturan track dan juga ada beberapa halnya di sini. Tapi sayangnya di sini tidak ada pengaturan untuk cruise control. Mobil ini belum dilengkapi dengan cruise control. Lanjut ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini ada pengaturan untuk lampu utama, dimana dia belum ada fitur auto, walaupun ini adalah versi LCI. Dan di sini pun juga ada tombol untuk fog lamp depan serta fog lamp belakang. Dan di bagian door trim, kualitas door trim ini juga baik seperti saya jelaskan pertama kali. Ada sentuhan wood panelnya juga, ada warna silver di pada handle-nya. Fitur all auto pada keempat kaca power window-nya, kemudian juga pelipatan kaca spion secara elektris di sini. Dan pengaturan kaca spion kiri kanan secara elektris. Dan kaca spionnya sendiri pun ini juga sudah dilengkapi dengan auto dimming yang sama persis mengikuti kaca spion di bagian tengahnya. Dan lagi-lagi saya menyebutkan banyak dan karena mobil ini fiturnya juga banyak, yaitu adalah dia dilengkapi dengan electric seat. Electric seatnya ini komplit pengaturannya, mulai dari sliding, naik dan turun di bagian sisi depan dan juga sisi belakang, pengaturan sudut kemiringan sandaran. Tapi untuk headrest ini masih manual. Perlu saya ingatkan, versi LCI ini di headrestnya sendiri ada cap X-nya, menandakan bahwa ini adalah BMW X. Oke, untuk lingkar kemudinya sendiri, dia juga bisa diatur, di mana pengaturannya ada naik, turun, dan juga maju mundur, seperti ini. Oh iya, mobil ini sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan tombol start stop button, tapi sayangnya belum keyless. Jadi masih perlu memasukkan anak kunci ke dalam slotnya. Kemudian di bagian atas ada sun visor lengkap dengan cermin dan lampu penerangan. Di bagian tengahnya ada reading light untuk masing-masing sisi dan lampu tengahnya modelnya seperti ini, konvensional, belum menggunakan lampu LED. Seat beltnya fix, tidak dapat diatur, dan untuk fitur keselamatannya dia sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, dan juga di bagian side airbag dan di pilar A-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Saat saya duduk di baris kedua dari BMW X1 generasi pertama ini, bisa dikatakan mobil ini sebenarnya tidak memberikan impresi khas sebagai sebuah SUV yang mana memberikan pandangan lega, posisi duduk yang tinggi. Itu enggak. Karena memang sebenarnya X1 sendiri ini mungkin bisa dikatakan sebuah SUV yang basically mobil ini dari sedan yang ditinggikan. Tapi posisi duduknya sendiri terasa rendah di sini. Dan untuk kabinnya sendiri memang bisa dikatakan agak mirip dengan BMW seri 3 ya, di mana pada masa mobil ini adalah BMW seri 3 E90 dan kelegaan kabinnya pun mirip. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Anda bisa lihat ini legroom saya dan headroom saya cukup melimpah di sini. Dan posisi duduk pun juga terasa nyaman, cukup nyaman karena memang jok bagian bawah ini menyangga paha saya dengan sempurna. Kemudian sudut kemiringan sandaran juga terasa pas, tidak terlalu miring, tidak terlalu tegap. Dan sayangnya menurut saya joknya ini tidak bisa diatur sudut kemiringannya. Modelnya fix seperti ini saja. Soal kualitas material pada interior mobil ini sama persis seperti di bagian depan. Kualitas materialnya terasa premium juga walaupun dia adalah entry level di sini. Dilengkapi juga dengan wood panel. Kemudian door pocket dengan ukuran yang cukup besar dan ada backseat pocketnya. Kemudian di bagian tengah Anda juga mendapatkan armrest, yang mana di bagian armrest ini pun ada 2 buah cup holder. Sebenarnya duduk di bagian tengah ini pun juga bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, karena mereka BMW menyediakan 3 buah headrest untuk 3 penumpang dewasa dan juga ada 3 buah seatbelt 3 titik untuk penumpang di bagian belakang. Tapi sayangnya menurut saya karena hump yang besar seperti ini, mengingat mobil ini berpenggerak roda belakang, jadinya mungkin akan kurang nyaman bagi penumpang yang duduk di bagian tengah karena kakinya harus berurutan dengan penumpang yang berada di bagian sisi pinggir kiri kanannya. Kemudian di bagian konsol tengahnya ini tidak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi, hanya ada soket 12 volt. Jadi cukup banyak ya soket 12 volt, mulai dari bagian depan, di konsol tengah sisi belakang,
Jadi Anda nggak perlu khawatir berebut dengan seluruh penumpang yang ingin melakukan pengisian gadget mungkin. Kemudian di atasnya juga ada lampu penerangan, ada reading light untuk masing-masing sisi, dan ini adalah lampu utama untuk penerangan kabinnya. Di bagian atas ada tempat untuk handrestnya. Oke, jadi itu aja mengenai BMW X1. Dan apabila Anda tertarik untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang harus Anda perhatikan untuk mesin N46 ini adalah mobil ini dilengkapi dengan sistem pendinginan yang jalurnya ini banyak sekali. Dan selang-selang tersebut harus Anda perhatikan secara detail, mengingat apabila ada salah satu kebocoran, yang menjadi kelemahan dari mesin ini adalah selang tersebut tidak bisa diganti secara satuan, melainkan satu unit secara utuh. Jadi dia banyak sekali selangnya, dan apabila hanya ada satu selang yang bocor, Anda harus menggantinya secara segelondong. Dan hal tersebut cukup menguras uang. Selain itu, sering kali kejadian adalah mobil ini memang cukup boros oli, dikarenakan mobil ini beberapa seal-sealnya ini cukup lemah. Jadi oli-oli sering rembes di bagian sisi depan dan juga di sekitar filter olinya. Kelemahan yang sering terjadi juga pada mesin ini adalah Anda harus mengecek apakah mobil ini mengeluarkan asap dari bagian knalpotnya atau tidak. Karena memang kelemahan yang paling sering terjadi adalah seal flapnya yang mudah sekali bocor walaupun kilometernya masih tergolong sedikit. Selain itu juga mobil ini ada kelemahan lainnya adalah di bagian TPS-nya atau throttle position sensor, yang mana pada saat dalam keadaan mesin masih keadaan dingin dan Anda menyalakan mesinnya tersebut terasa seperti seolah-olah seperti pincang, dan itu di kemungkinan besar adalah di bagian TPS tersebut. Dan yang terakhir adalah mobil ini juga sudah dilengkapi dengan mechatronic. Sebaiknya Anda melakukan test drive sebelum membelinya. Rasakan perpindahan giginya, apakah terasa telat perpindahan giginya ataupun terasa menjedak pada saat melakukan perpindahan gigi, bahkan pada saat Anda memindahkan dari mulai P, R, N, dan D. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW X1 generasi pertama seperti ini. Dan bicara soal pajaknya sendiri, BMW X1 LCI yang merupakan tahun 2013 seperti di samping kami ini adalah memiliki beban pajak mencapai 7 jutaan per tahunnya. Dan untuk harga pasarannya sendiri, mungkin Anda bisa mendapatkannya sedikit di bawah 200 juta untuk versi generasi non-facelift. Namun untuk versi faceliftnya sendiri, harganya bisa melambung hingga mencapai 300 juta tergantung kondisi dan seberapa pendek odometernya. Jadi begitulah hasil review kami mengenai BMW X1 generasi pertama ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.